Udah banyak banget gue ngeliat orang stres kehilangan dirinya ya karena itu tadi. Moral standar lu, norma-norma lu itu dipengaruhi oleh orang yang bahkan gak peduli dengan lu sama sekali gitu. Lu coba untuk pleasing orang-orang yang gak suka sama lu. Lu coba untuk puaskan keinginan mereka. Lu pengen mereka gak nge-hate lu lagi gitu. Dan lu akhirnya coba melakukan hal-hal yang lu pikir mereka bakal ngelihat lu beda dari itu. No way, mereka gak akan melihat lu berbeda gitu. Membenci itu adalah hal yang lumrah. Kita pun akan membenci sesuatu, membenci orang lain, membenci itu. Tapi kalau manusia tidak bisa mengendalikan kebenciannya, maka dia akan dimakan sama kebencian itu sendiri. Pasti. Karena kebencian itu butuh energi yang sangat banyak dan sifatnya sangat negatif. Kendalikanlah kebencianmu lebih besar daripada kecintaanmu gitu. Wow. Karena kalau lu dikendalikan sama cinta, efeknya akan berbeda. Tapi ketika lu dikendalikan sama benci, ya nggak bakal jadi apa-apa beneran. Halo semuanya, aku Jerome Pauline dan selamat datang kembali di Mind Plus. Dan kali ini kedatangan tamu Bang Ferry Dwande. Yeay, welcome Bang. Oke. Mantap. Thank you, mantap pu. Mantap, mantap. Jerome Pauline Podcast Era. Terima kasih telah mengundang. Mungkin kita bisa menggali backgroundnya dulu ya. Oh, SD di mana Bang SD? SD, SMP, SMA? Dimana? SD-nya tuh udah nggak ada lagi. Hah? Karena dulu kan statusnya SD Impres, terus jadi SD 1, 2, 3 namanya. Oke. Di? Nah di kota Jambi, terus dia merger, gue lulus, dia merger dengan SD sebelahnya, jadi satu halaman aja dulu itu 2 SD. Oke. Nah itu kan terus merger jadi 1 SD. Nah SMP di SMP Negeri 7 Kota Jambi. Oke. Nah di situ kelas 1 itu sekelas sama dokter Oki Pratama. Dr. Oki Pratama, oke. Oke, gue satu sekolah tuh, satu angkatan, satu kelas sama dia gitu. Oke. Lulus dari situ gue masuk SMA semi militer namanya Titian Teras di Jambi. Nah setelah SMA masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, kerja di Kementerian Keuangan 10 tahun, ngambil MBA di CQ University Australia, sekarang lagi ngelanjutin di Monash University Melbourne. Bang, tapi Bang Ferry itu dulu pas di sekolah, mata pelajaran favoritnya apa Bang? Mata pelajaran olahraga lah sama seni. Bisa main bola, bisa main gitar gitu kan. Soalnya kalau misalnya kayak IPA gitu ya atau mata pelajaran IPS gitu kan nggak main ya. Jadi ya udah itu get things done aja gitu loh. Cuma kalau udah dapat kesenian atau olahraga itu kan senang. Ya saya kayak common people pada umumnya lah. Common people pada umumnya. Cuma karena olahraga gitu. Kalau lu pernah nggak sih ada guru olahraga yang narifin tarif renang gitu? Iya. Oh Jero masih ngerasain gitu ya. Bahkan nih katanya kamu nggak usah berenang. Iya, yang penting penting kamu bayar. Kalau kamu mau cuma nulis resume laporan gitu nggak apa-apa. Iya, gue yang penting bayar, semakin banyak absennya semakin tinggi nilainya. Gitu. Datang pesan hotdog terus nonton orang aja. Itu berarti di semua sekolah kayak gitu ya? Iya. Nah, gue malah penasaran di Jawa kayak gitu juga nggak ya gitu. Kayak gitu di SMA. Tapi sekolah lu bagus waktu itu. SD SMP aku sekolah nasional plus. Tapi SMA negeri. Nah, yang aku ngalamin berenang itu di SMA negeri. No wonder. Gue malah kebalikannya. SD itu Impres, SMP negeri, SMA itu boarding school. Udah ada kolam renang sendiri. Oke. Jadi ya udah nggak ada yang gitu-gituan. Tapi dulu tuh ya senang lah karena kayak gitu. Tapi kenapa Bang mau masuk STAN? Dari awal kayak emang karena suka ekonomi kah, suka angka kah? Enggak. Kebetulan aja karena kan iseng nggak niat gitu. Isengnya masuk STAN itu nggak iseng ya. Jadi ada tesnya kan itu ya? Ada ya pasti tesnya itu di angkatan gue hampir 100.000 orang keterima 1.800 ya. Wow. Conversion rate-nya di bawah itu ya. 1%-an ya? Iya, di bawah Harvard. Bahkan lebih sulit dari Harvard kalau gitu conversion. Kalau gitu conversion ya. Iya. Waktu itu gue lagi jadi OP warnet. Nah teman SMA gue nggak mikirin ya kuliah kayak gimana ya di Universitas Negeri Jambi di Andalas Padang ya bebas lah gitu kan. Gue juga nggak bimbel, nggak ada apa-apa, bener-bener mikirin akhirnya selesai juga gue sekolah gitu aja. Jadi pikir gue bisa main game sepuasnya gitu. Daripada gue jadi pelanggan tetap warnet, gue mengajukan diri jadi OP dong gitu. Nah teman SMA gue tuh kita lagi main Dota nih, lagi nyari room, selesai main Dota kan.
Biasanya kita nyari player tuh kan, ada waktu tunggu. Dia daftar stan gitu. Terus dia ngajak gue, ya udah temenin dong ke Padang gitu. Gue disuruh daftar stan. Ya bayarin lah. Kira ikut gitu. Nah malam hari sebelum tesnya pun gue masih main karena nggak kepikiran untuk sekolah di stan. Males gue keluar dari Jambi itu gitu. Udah nyaman lah hidup gue di situ gitu. Kalaupun harus merantaunya ke Padang aja lah, nggak usah jauh-jauh gitu kan. Ya gue ikut tes, ya nothing tulus pas ngerjain tesnya, wih mudah banget ya. Ini mah emang nggak perlu belajar ini kan logika matematika. Iya kan. logika kayak spasial gitu kan. Iya kayak Tes IQ lah ya, tes IQ kan ya. Iya, tes IQ TPA. tipikal. Tipikal. Ya sekarang TIU. Iya TIU, TPA. Deret angka, ya gampang lah, nggak perlu coret-coret gitu. Ini. Udah. Selesai gue nunggu waktu, udah habis keluar gue nyeletuk aja kan teman-teman gue di situ. Gampang banget ya tesnya, dikira bercanda gue. Karena mereka yang lain pada kesulitan gitu kan. Dan katanya memang bahasa Inggrisnya kan setingkat TOEFL, logika matematikanya lebih susah daripada TPA gitu kata orang. Ya gampang nih gue bilang. Terus sudah selesai tes, nggak mikirin lagi tuh gue bahkan lupa gue ikut tes gitu kan. Terus gue keterima di Andalas Padang. Waktu itu karena gue buta warna, gue baru tahu pas waktu mau tes gitu ya. Terpaksa gue ngambil IPC dong. Gue IPA gitu. Ya udah gue pilih ya. Nomor satunya jurusan IPS di Andalas itu apa gitu. Oh iya, akuntansi, ya udah gue pilih itu gitu kan. Keterima di Andalas. Nah gue ingat tuh tanggal 1 September heboh sekampus tuh pengumuman stan gitu kan. Wah nggak lulus gitu. Oh berarti lu sempat kuliah di Andalas dulu ya? 1 bulan. Dan di asrama kan, wajib asrama kan. Gue pada heboh lah gitu. Gue sama sekali nggak tertarik kan. Cuman tiba-tiba tuh malamnya ada yang WA gue. Kapan lu ke Jakarta? Ngapain gue ke Jakarta? Gue bilang. Gue ngapain ke Jakarta? Gue tanya ke teman SMA gue ini kan. Nggak dibalas lagi sama dia. Ternyata setelah itu tahu ceritanya gitu. Dikira gue mau nyombong gitu. Dikira gue ngapain gue ke Jakarta gitu. Pengen dipuji gitu kan. Padahal gue bener-bener gak tahu. Feeling gue kok gak enak ya gitu. Gue tanya lagi. Tes stan itu siapa aja sih yang lulus? 5 temen gue gak ada yang jawab satupun gitu kan. Ya kan gue nanya biasa ya siapa yang lulus gitu. Kenapa apa sih saya jawab gitu kan. Iya. Waktu itu kan sosial media nggak kayak sekarang ya, kayak apa lu bisa dapat lu buka Instagram atau apa itu. Gua kalau dulu tahun 2009 ya nggak kayak gitu gitu, warnet segala macem. Ya udah terus gue tanya, akhirnya ada satu teman gue yang balas, udahlah lu lulus, udahlah kata dia. Gue lulus gue. Pas gue lihat pengumumannya, oh iya ada nama gue Ferry Irwandi itu. Gue masih ingat ada nama peserta di Padang tuh sampai 10 ribuan lah yang keterima tuh 16 orang. Wow. Terus gue bingung gitu kan. Karena nggak ada trajektori gue ke sana gitu. Aduh, sekolah apa lagi ini. Telepon orang tua gue, terima stan gitu. Milih mana ya gitu. Tetap Andalas atau ambil stan. Nyokap bilang, ya kita mah terserah Ferry aja. Tapi kalau mama lebih senang Ferry di stan. Soalnya kan nggak bayar katanya. Ya udahlah berangkat. Disitulah akhirnya gue masuk ke situ. Karena dari awal orang kan ada bimbel, ada persiapan segala macem ya. Cuman ya dari awal ngelihat nggak ada bayangan sama sekali ke situ gitu loh. Dulu pernah ikut TO-nya ya lulus terus kepikir adalah soal segampang ini masa iya bisa keterima, pasti banyak yang keterima. Ternyata pas cari tahu tipikal soal kayak gini untuk beberapa orang itu mudah banget, untuk beberapa orang itu sulit banget. Iya. Oke Bang, berarti aku bisa simpulin sejauh ini Bang Ferry ini kayak ya kan iseng coba-coba lolos gitu kan, kayak belum pernah struggling dalam belajar gitu. Nah setelah masuk stan, struggling gak Bang? Struggling banget, struggle banget gue karena for the first time in my life ya. Gue inferior gitu. Karena dulu dari SD sampai SMA tuh kayaknya gue nggak usah effort lah. Gak usah gitu. effort, Plus gitu, juara gitu kan. Ini banyak teman-teman aku yang kayak gini nih, banyak teman-teman yang pintar. Biasanya kayak di sekolah tuh kayak gampang nggak belajar, terus ada satu momen dalam hidupnya itu struggling. Nah ini aku pengen tahu dari Bang Ferry. Kadang kan ternyata isinya di situ ya pintar-pintar semua. Pintar-pintar semua, terus yang awalnya keterima FTTM gitu kan, FTTM ITB, kedokteran UI. Gue bingung kenapa lu ngambil STAN terus stay ITB gitu kan. Ya isi kelas lu orang-orang kayak gitu. Bayangin lu perkenalan pertama di kelas itu pada Padang. Saya misalnya kan, saya Fajar Nugraha gitu teman gue.
Dia baru balik dari Chicago gitu. Saya Fajar Nugraha, sebelumnya keterima di Universitas Indonesia jurusan A. Gitu. Saya Michael Angelo Simbolon, sebelumnya kriminologi UI. Ya, saya Ferry Irwandi, sebelumnya Andalas. Jadi ya dari situ kan udah mulai ini ya. Terus ternyata emang mereka ini mengerikan semua, basis otaknya udah pintar banget dan ambisius semua. Gila, anak stan tuh ambisius semua. Dan gue ngerasa bukan gue yang bodoh nih, bukan karena nilai gue rendah. Mereka ini kepintaran nih. Jadi standar nilainya kekatrol kan. Mereka bisa jawab persis, kata perkatanya sama persis gitu kan. Sementara gue punya prinsip gitu, kalau namanya ujian lu jangan belajar. Kalau ujian belajar nggak ada yang diuji dong berarti. Tapi kalau di kelas lu harus ngikutin gitu. Gue kalau di kelas ngikutin banget. Jadi nggak ada tuh di kampus di Indonesia itu ada istilah kisi-kisi Jer. Setiap mau UAS, di Jepang ada nggak kayak gitu? Ada. Masih ada ya. Nah biasanya entah dosanya males, biasanya sama aja kan. Nah semuanya tuh belajar dari kisi-kisi. Gue tuh anti. Karena gue ngerasa kalaupun gue gagal berarti gue gagal ujiannya dong. Gagal gue diuji nih. Nggak apapun yang gue dapatin di materi sekolah gue, kuliah gue berarti gagal diuji. Makanya gue anti. Nah mereka itu tetap, dan semua hampir mayoritas mahasiswa ya kayak gitulah. Pasti. Which is nggak salah, dan emang itu yang benar gitu kan. Nah artinya mereka udah mendalami kisi-kisi. Lu bayangin kualitas jawabannya kalau ujian kan. Nah yang gue tuh selalu mikir kalau nggak ada mereka ini seharusnya poin gue tuh bukan 8 tapi 10 nih. Tapi karena mereka udah bikin sebagus ini, mereka 10, gue jadi 8 nih. Itu prasangka gue waktu itu kan. Makanya ada setiap ujian yang misalnya soal kisi-kisinya nggak tembus, nilai gue tinggi terus. Gue jadi top. Kalau beda sama kisi-kisi. Kalau sama kisi-kisi bottom kita. Jadi di stan tuh sistemnya per semester DO kan. Bisa hilang 1 kelas, 2 kelas, bisa ratusan orang DO. Karena kan emang lu nggak punya bergen apa-apa, lu masuk gratis dan ya mereka bisa kayak gitu. Bahkan di semester 4 gitu kan. Yang mana tinggal 1 tahun lagi lu bisa DO, semester 5 lu harus ngulang 1 tahun dan lain sebagainya. Nah gue tuh selalu di atas batas DO itu. Jadi kayak misalnya semester 1 yang DO 5, gue peringkat 6-nya. Semester 2 yang DO 10 misalnya, gue peringkat 11-nya. Kayak gitu. Ajaib banget. Sampai dulu menariknya tuh Jer, di angkatan gue itu tuh terjadi perubahan sistem. Kalau dulu penempatan tuh basisnya IP. Udah semakin tinggi IP lu, semakin besar chance lu di Jakarta. Ya kan, di pusat atau kota-kota besar. Semakin rendah ya sayonara lah gitu. Lu akan tiba di daerah-daerah yang nama daerahnya pengulangan kata. Bau-bau, fak-fak, toli-toli segala macam. Dan lu harus pelajarin itu peta Indonesia. Daerah-daerah kayak itu, Tual, Rote segala macam lu pelajarin. Mentawai segala macam. Disinilah gue nanti karena IP gue kayak gitu kan. Nah taunya di penempatan gue terselamatkan lagi kayak tes TPA itu. Untuk pertama kalinya anak stan di tes TKD. Atau sekarang namanya SKD. Ya. Itu pertama kalinya di angkatan. Nah karena gue speciality test seperti itu ya, nilai gue tinggi. Gitu. Akhirnya masuklah gue ke pusat, ke Jakarta. Nah sementara yang IP-nya 3,8 ada di Papua. Karena nilai SKD ini tadi. SKD-nya. Kita nggak pernah tahu hidup seperti apa Pak. Dan itu tuh kaget. Gue tuh sampai kayak penempatan keluarkan instansi sekretariat jenderal. Nah itu biasanya orang merayakan tuh. Kalau dulunya tempatnya para kumlot itu kan, para IP terbaik gitu. Ferry Irwandi Setjen. Yang kebanyakan spesialisasi gue itu kan kebenaran negara ya. Jadi DJPP Setjen. Terus gue pas lihat itu, refleksnya kan orang merayakan kan. Gue tuh enggak, gue nunggu 2 hari baru ngupdate. Ini salah nih kayaknya. Keliru nih, masa gue Setjen sih gue dengan IP kayak gitu. Ternyata beneran ya, di situ lah rezekinya. We never know kan. Makanya apapun yang lu latih, apa yang lu pelajari, nggak tahu satu hal itu bisa menentukan sekali masa depan lu gitu. Sama kayak lu ngonten di YouTube lah, berapa kali video yang sebenarnya nggak rame di publik, yang sebenarnya lu buat biasa-biasa aja gitu. Tapi ternyata mempertemukan lu dengan orang lain yang penting banget nilainya. Makanya lakuin aja apapun, semakin besar. Ya matematika sederhana lah, probabilitas semakin banyak lu lakuin, chance lu semakin gede. Gitu. Frekuensi harapan lah ya. Iya, frekuensi harapan. Jumlah percobaan dikali peluang gitu. Kayak lu ngelempar koin kan. Iya. Semakin banyak coba, semakin besar peluangnya gitu. Semakin patternnya terbentuk.
Ini bener sih, ini bagus banget untuk memotivasi orang-orang yang perfeksionis ya. Karena dulu aku juga lumayan perfeksionis sih bang. Nah, Yang kayak orang perfeksionis itu kan dia nunggu bagus dulu nih baru mau mulai gitu kan. Sedangkan ya di dunia ini nggak kayak gitu. ya nggak. Kalau lu nunggu bagus baru mulai ya lu bahkan kalah sama orang-orang yang akan mulai dulu meskipun nggak bagus. Jadi kalau lu mau survive, lu memenuhi hakikat dasar lu sebagai manusia untuk survive gitu, bertahan hidup, ya lu harus mempertimbangkan nih. Yang penting itu bukan cuma kualitas doang, tapi probabilitas tuh harus terus ditingkatkan dengan banyaknya harapan yang lu buat gitu, Iya. frekuensi harapan yang lu buat gitu. Dan itu kan ada hitungan matematikanya. Benar. Iya. Karena ujung-ujungnya justru malah makin bagusnya ketika kamu makin coba kan. Iya. Kayak dulu aku bikin video kan banyak banget tuh video-video matematika yang aku bikin. Terus kayak ya awal-awal pasti sepi kan. Kenapa sepi gitu kan. Mungkin thumbnailnya kurang menarik, isinya kurang menarik, formatnya kurang menarik. Jadi justru belajarnya dari situ kan. Jadi tempat lu belajar Jadi ya, tempat jadi belajar. laboratorium percobaan. Laboratorium, juga. benar. Pernah nggak lu ada kontennya sebenarnya biasa aja, tapi akhirnya ada orang satu nonton konten itu dan sekarang punya meaning buat lu gitu. Ada kayak konten-konten matematika yang di YouTube Iya. aku. Iya. Itu tuh kan sebenarnya paling sepi bang dibandingin yang lain ya. Maksudnya konten matematika yang benar-benar serius ngajar di papan gitu. Tapi dari situ orang-orang kayak nge-DM aku kayak terima kasih untuk video ini. Dia jadi ngerti materi ini gitu. Padahal ini dibandingin misalkan kalau di YouTube kita upload itu ada 10 teratas Iya, itu kan. iya. Itu paling bawah. Paling jomplang banget paling bawah. Tapi ternyata itu sih. Ya, membuka kesempatan ya. Membuka kesempatan Jadi gitu. lucunya menariknya gini, jadi yang tadi rencana yang kita mau lakuin ke depan ini kemarin itu tahu nggak, munculnya itu dari satu video yang sebenarnya biasa aja, obrolan gue sama Sabda di podcast gitu. Oke. Yang sebenarnya ya view-nya 100.000 atau 200.000 ya, di bawah itulah. Dimana kalau dibandingin video lain bisa juta-jutaan. Iya. Dan ternyata video itu ditonton sama orang ini yang gue bilang tadi, orang Iya, yang buka kesempatan Iya, untuk hal gede ini, karena dia merasa akhirnya ketemu nih supply and demand-nya dia yang selama ini dia butuhin. Yang selama ini dia Akhirnya cari, kontak iya. Sabda gitu. Dan dari benar-benar pure dari satu video itu. Iya. Dan itu nggak terjadi sekali dalam hidup gue. Pernah video gue cuma main ke kosan gitu. Terus ada ya nyebutnya super konglomerat atau apa ya, kayak bapak ini ngelihat dan dia ngerasa relate dengan zaman mudanya, dan dia ngerasa pasti lu ngelakuin ini kan di situ tuh. Kita ngobrol dan akhirnya ngebantu banyak, dan opportunity dan kesempatan datang dari hal-hal seperti itu. Wow. Jadi jangan pernah sesali apapun yang kamu pelajari dan kamu lalui lah, pasti akan ada gunanya. Ya arsenal lu jadi makin banyak kan. Iya. Itu sih. Wow. Keren sih. Ya kayak we will never know ya, video yang kita upload atau hal yang kebaikan yang kita lakukan itu siapa yang menerima dampaknya gitu kan. Iya. Dan misalnya kalau di YouTube kita kan nggak bisa nggak bisa ngelihat profil-profil orang yang nonton kan. Iya. Mungkin cuma 300 orang yang nonton mungkin. Dan Tapi dari 300 orang tuh ada 5 orang aja tuh, kayak ada satu orang konglomerat misalnya yang kayak Iya, ini iya. orang bagus nih Ini gitu. orang bisa nih gue sekolahin atau apa gitu. Iya. Dan bahkan Bang Ferry sampai bisa bikin Malakan karena itu juga gak sih Bang? Maksudnya kayak ada orang yang nge-support, maksudnya dari konten-konten lo itu. Ya bisa bikin Malaka ya. Iya banyak. Ya karena itu tadi, orang-orang yang gue hubungin juga orang-orang yang nonton konten gue gitu. Saya orang kayak lu, kayak Chania atau segala macam. Ya kesempatan itu ada, diajak nongkrong ya datang gitu kan. Iya. Diajak ketemu ya ketemu gitu, karena nggak pernah tahu, nggak Iya, benar-benar iya. nggak pernah tahu gue kenal dengan siapa, dan ternyata dari kenal orang yang lu rasa biasa-biasa aja ini gitu, ternyata dia yang ngebuka lu kesempatan ketemu Jarum Polin misalnya atau segala macam. Jadi selama insting lu nyala nih ya, kayaknya nggak apa-apa deh, dan itu nggak ngerugiin lu, nggak ada salahnya melebarkan pertemanan ya. Iya, Maksud gua ya melebarkan kenalan lu, melebarkan orang-orang, karena membatasi diri lu, membuat diri lu eksklusif pun itu nggak akan punya nilai apapun sih menurut gua gitu. That's nice. Kecuali emang itu pilihan hidup lu ya, lu nggak mau benar-benar terkoneksi dengan banyak orang. Tapi kalau lu ternyata tipe orang yang nggak masalah dengan itu, ya kenapa lu mengeksklusifkan diri lu gitu. Oke. Makanya gua punya banyak sekali temen ya, bahkan di industri ini yang kontradiktif sebenarnya gitu kan. Tapi ya nggak masalah gitu kan. Gue mau berteman sama siapa aja ya, gue nggak kehilangan diri gue, dan gue malah ngerasa nggak kehilangan diri gue. Gue ngebayangin capeknya kalau lu jadi konten kreator yang hidup lu tuh dipengaruhi demand dari penonton lu gitu. Pengennya lu harus kayak gini, lu harus kayak gini, lu harus bergaul dengan ini, bergaul dengan itu. Terus juga kalau lu kena masalah atau lu kena sesuatu,
Ya ujung-ujungnya lu sendiri yang harus ngerasain gitu. Nah, orang ketika populer atau ketika mendapatkan banyak subscriber, follower atau segala macam, potong kuping gue pasti ada desire kayak gitu. Bahkan gue sendiri gitu kan. Nanti orang bakal ini enggak ya, ini enggak ya. Padahal lu tahu lu enggak lagi melakukan kesalahan gitu. Enggak ya. Nah, sebenarnya di momen kayak gitu lu perlu ingat diri lu siapa gitu dan lu hidup untuk apa gitu. Nah, itu yang gue pelajarin selama gue ngonten ya. Makanya gue hari ini bisa nongkrong sama Jerome Pauline, besok misalnya sama Coki Pardede, yang mana sebenarnya itu dari dua spektrum yang berbeda kan. Ada lagi Dea Anugrah atau ada lagi Rizky gitu. Orang-orang yang sebelumnya nggak pernah terkoneksi sama sekali. Nah, kalau waktu itu gue masih berpikir secara komunal gitu, dalam spektrum yang sempit gitu ya teman-teman. Ya paling yang gue ajak orang-orang yang gue pikir, wah ini satu jalan ya sama gue. Dan akhirnya malah bisa segede itu, bisa sustain itu, bisa bertahan 3 tahun lah. Dengan makin besar kayak gitu ya karena hal-hal ini tadi sebenarnya. Tentu ada cost, tentu ada goncangan, tentu ada ada kritik atau bahkan atau tentu ada yang nggak suka. Tapi gue kira ketika lu nge-build sesuatu itu lu butuh gitu loh. Kalau cuman satu linear, satu dimensi ya, misalnya lu buat sesuatu dan semua orang suka gitu aja. Itu masa edarnya pasti akan sebentar. Karena akhirnya pro dan kontra itu yang membuat sesuatu itu bertahan. Karena akan ada cerita selanjutnya. Kalau dia nggak sampai bisa menimbulkan kontra atau ketidaksukaan, berarti ada yang salah nih. Berarti dia nggak sebesar itu gitu. Nggak sebesar itu ya. Dan biasanya ya bertahannya juga sebentar. Nah itu yang gue pelajarin banget. Makanya konflik itu membangun ya dengan hal-hal seperti ini. Tapi jangan sampai lu malah hanyut atau digulung sama konflik tersebut secara mental ataupun secara psikis. Wow, ini Bang Ferry lagi ngomongin Malaka dan sebagainya, tapi aku ngerasa ini sangat-sangat berbunyi ke aku sih. Kenapa itu? Resonance kayak karena ya aku langsung kayak ke flashback aja gitu. Aku dulu dukung timnas sampai segede itu kontroversinya. Cuma ngomong kapibara lucu sampai segede itu kontroversinya gitu kan. Maksudnya kayak dulu aku kan aku bahkan sempat juga ngechat Bang Ferry kan, kayak aduh gimana harus ngapain nih Bang gitu. Bang Ferry cuma ketawa, haha lu gak salah kok Jer gitu. Tapi dari situ aku jadi sadar gitu kayak, oh segede itu aku ya gitu kan. Sampai aku cuma dukung timnas aja orang-orang sampai nggak ada dosa kan? Gitu dosa gitu. Ya kan? Sedangkan banyak orang di luar sana yang berusaha buat kontroversi supaya naik. Aku cuma dukung timnas waktu itu. Bisa bilang kapibara lucu. Bilang kapibara lucu sampai digoreng kayak gitu kan. Tapi ya sekarang aku karena udah sembuh lah dari trauma-trauma dan dari luka-luka kayak gitu. Aku sekarang bisa melihat kayak ya bener kata Bang Ferry tadi gitu. Justru itu yang bikin aku terus bertahan gitu. Iya, terus relevan. Terus relevan karena orang-orang ada yang gak suka dan justru orang-orang yang gak suka itu yang lebih memperhatikan daripada orang-orang yang suka. Gitu. Justru gue kan fokus kajian dan fokus disertasi gue kan di situ ya sebenarnya. Dan fun fact-nya apa yang gue temukan adalah lu bisa bertahan lama. Justru yang lu harus bina orang yang gak suka daripada orang yang suka. Itulah yang gue lakukan selama ini. Kalau lu mau stay relevan ya, justru bukan memuaskan yang sudah suka, justru membuat orang yang gak suka itu apinya gak padam karena dialah yang membuat lu terus terbakar gitu. Karena kalau lu berhenti dibicarain sama mereka nih, ya kan, pihak-pihak yang gak suka sama lu, berarti lu udah gak sepenting itu gitu. Iya. Dan akhirnya cerita lu cuma jadi berkurang setengah kan, cuma cerita dari orang yang suka doang. Iya. Nah, tapi ketika orang yang gak suka menunjukkan ketidaksukaannya, dan biasanya ketidaksukaan ditunjukkan dengan cara yang impulsif, penuh emosi, buruk dan lain sebagainya, pada akhirnya orang yang suka melihat gitu loh. Iya. Oh ya, gue makin invest nih sama nih orang gitu karena ini menarik. Makanya lu lihat kalau lu baca ya, kita nggak usah sebut nama influencer yang punya masa militan, yang punya daya beli tinggi, yang bisa ngelakuin apapun yang mungkin nggak bisa dilakuin orang, adalah tipikal influencer yang hatersnya lumayan banyak juga. Bener banget lagi. Ada jenis influencer, kita juga nggak usah sebut nama, influencer yang kayaknya semua orang suka, tapi ketika kita lihat konversi rate-nya rendah, kita lihat ketika dia mau ngapa-ngapain juga masanya nggak banyak. Ketika dia juga bingung untuk ngapain. Tapi semua orang suka. Iya. Nah, ketika lu emang pengen ngelakuin sesuatu yang besar, ya pilihan kedua lebih aman memang. Tapi lu akan stres sendiri. Benar, itu dia. Lu akan ketekan sendiri, lu akan stres sendiri, dan lu akan sampai di masa yang gue harus ngapain lagi ya. Dan akhirnya lu kayak kerikil gitu loh.
Ya nggak ada yang bisa lu lakuin gitu. Itu bukan pilihan yang salah. Cuman kalau gue lihat bahwa dinamika attention ekonomi ini, dinamika digital ini pada akhirnya membuat orang terus belajar tentang manusia sebenarnya gitu. Gue berusaha untuk mematahkan stereotip semua soal marketing gitu kayak kemarin. Gue udah bilang, lu jangan subscribe Instagram gue, nggak ada gunanya, nggak ada isinya gitu, nggak ada ininya. Kalau orang kan biasanya ini jadi konten-konten yang gue bisa simpan sendiri, biasa promo kayak gitu. Udah lah, gue nggak. Lu bayar 5.000 sekarang, besok gue bakal naikin hampir 50.000, gue bilang kayak gitu kan. Ya udahlah, kalau mau subscribe besok nggak akan turun, dan apa yang lu dapat nggak ada gitu. Nah, waktu gue buka 5.000 itu sekitar 4.500, gue naikin jadi 40.000, udah naik 8.000 lebih. Tanpa gue janjiin apapun. Gue jualan buku juga gue bilang, kalau orang kan buku ini akan sangat bermanfaat. Kagak, gue bilang buku ini manfaatnya cuma satu, menambah pundi-pundi kekayaan saya gitu. Iya, udah hampir 37.000 eksemplar. Wow. Nah kalau dipikir pakai semua teori dan stereotip marketing yang ada ya, kok bisa gitu Kok bisa? Kan? Reverse psikologi kan ya nggak sesederhana itu juga. Benar-benar. Nah artinya apa? Artinya balik lagi, kalau itu diterapkan sama orang lain belum tentu bisa. Nah faktor subjektif ini yang sering kali luput dari pembahasan dan kajian orang-orang gitu. Makanya gue bilang tadi, ketika lu punya banyak orang yang nggak suka atau apa, ya tentu nggak segampang itu ya, karena kita harus melalui proses banyak juga, karena ada marahnya, ada impulsifnya. Tapi dilihat aja perspektifnya. Lu di case lu aja Jar, setelah lu menerima gelombang hate misalnya atau apa, lu wonder gak sih, ternyata masih ada yang suka sama gue. Lu sempat khawatir gak sih, nih kayaknya semua orang benci sama gue deh, gue gak bisa ngapa-ngapain. Ternyata 2 minggu 3 minggu normal aja gitu. Dan kadang ketika lu lagi kena, ya orang yang suka kan mereka cenderung menghindari masalah, which is fine, bener gitu. Jadi ya nggak usah, kesimpulannya tuh nggak usah invest segitu banyaknya gitu. Lu menarik orang dengan atensi, tapi di sisi lain atensi lu nggak usah sebanyak itu di media sosial. Nilai kehidupan lu dari kehidupan nyata yang lu jalanin sehari-hari aja, orang yang berinteraksi sama lu, lingkungan lu udah fine, it's gonna be fine gitu. Wah kemarin tuh mungkin fase paling banyak gue diserang 1 bulan full. Gue nggak berhenti mereka. Pas mereka mau berhenti, gue gas lagi gitu. Gue bikin lagi mereka marah. Mulai berhenti nih gue bikin. Gue cuma benar-benar mau nguji ini aja. Nah di saat bersamaan gue lagi jualan banyak kan. Lagi banyak produk yang gue kembangin lagi. Konversinya bakal naik nggak? Ternyata bukan cuma naik, double. Dan gue juga ngerasa gue butuh, karena sebelum itu juga orang udah ngeliat gue terlalu gimana ya, gue juga nggak nyaman gitu kan. Setelah Aceh itu kayak seakan-akan gue tuh bener, gue tuh nggak bener gitu. Gue manusia biasa gitu. Lebih banyak buruknya daripada baiknya gitu. Jangan sampai lu lihat kayak seakan-akan harapan, kalau lu berharap sama gue, bahaya bos, bahaya gitu loh. Berharap sama orang lain aja banyak yang lebih bagus. Nah ketika itu terjadi, wah happy gue gitu. Dan ternyata ya nggak ada masalah gitu. Jadi ya ketika lu, ya Jerome udah ngerasain lebih panjang lah dari gue, lebih banyak dari gue mungkin, dan ya dia masih bertahan di sini, masih relevan, brand-brand masih chip in ya, which is itu kan fakta bahwa manusia itu lebih kompleks dari apa yang kita pikir. Iya. Wah, keren banget. Oke, wow, Bang. Tapi sebelum lu kalau sekarang kan kita dari obrolan kita itu, gue bisa lihat lu itu apa yang lu lakukan tuh, lu pengen ngetes gitu kan, ngetes social human interaction gitu kan, kayak mau ngetes gitu kan. Tapi kalau misalnya dulu ketika lu misalnya di hate, terus kayak disalahpahami sama orang-orang gitu, ini dulu ya pas lu awal-awal mungkin jadi content creator itu lu masih emosi gitu. Ya, sampai sekarang masih. Tapi kalau sekarang kan mungkin kita bisa lebih mikir kayak, oh ya ini gue butuh ini gue butuh nih gitu. Tapi kalau dulu ada ya berarti fasenya di mana lu? Bahkan kalau dulu tuh enggak, karena dulu kan dianggap underdog ya, dianggap outlier, anomali, datang dari come from nowhere gitu. Terus tiba-tiba ini jadi, dan lebih membosankan sih menurut gue, karena waktu itu gue ngerasa kayak kok bagus semua sih gitu. Padahal kan gue nggak bagus-bagus amat juga, masih banyak kelirunya. Justru emang dulu bisa selancar itu, segampang itu karena belum terkenal aja. Tapi ketika udah mulai di-recognize, mulai dinonton orang lebih banyak, udah mulai masuk angka jutaan gitu kan. Justru gue ngerasa kayak gue butuh juga, karena
ketika lu dikritik, ketika lu quote and quote dihujat, di hate, ya ruang lu belajar kan jadi banyak ya. Dan banyak juga gue ngakuin, oh ya ini gue keliru nih, gue masalah nih, gue minta maaf ya, nggak ada salahnya gitu, nggak selamanya benar juga. Dan ruang belajar itu akhirnya membuat diri lu lebih baik lagi dari diri lu sebelumnya gitu. Kayak kemarin ya ada yang banyak yang gue pelajari, oh gue nggak boleh kayak gini, gue nggak boleh kayak gini, oh gue harus notice. Kadang tuh kita tuh nggak sadar kita udah ada di titik yang mana kan. Dan namanya emosi ya, emosi yang tidak terkendali itu kan sumber masalah ya sebenarnya. Dan seringkali ya kayak gimana ya, lu ngelakuin apa, dituduhnya ngelakuin apa. Iya. Terus dipotongnya ngelakuin apa, dan orang bayit gitu kan. Iya, Jadi kan kayak kesel gitu itu kan. paling sebel itu kayak gitu. Iya, aduh ini gimana nih gitu. Dan lama-lama akhirnya orang ngerasa kita kayak gitu, padahal kita nggak pernah kayak gitu gitu. Iya, Atau nggak pernah ngucapin itu, atau nggak pernah tindakan itu. Yang bikin gua kesal lagi waktu itu, tiba-tiba serentak dan masif dan simultan kan. Dan tipikalnya tuh sama, akunnya anon, orangnya nggak tahu. Video gua dipotong-potong, dipasang konteks, dimasukin AI gitu guys. Bersih. Terus udah sampai kayak gitu, terus lama-lama kayak di sisi lain, lu pernah nggak sih ngelihat, ada orang nih yang bahkan lu nggak kenal siapa, lu nggak tahu siapa, lu nggak tahu fotonya, dan lu ngerasa kayaknya gue nggak pernah interaksi sama dia. Kok ya bisa sebenci ini sih? Lu lebih wonder aja gitu. Iya. Lu hidup, dan hidup lu tuh lu gunain tiap hari tuh buat ngebenci satu orang gitu yang bahkan nggak tahu lu hidup. Iya. Gue malah mikir kehidupan seperti apa yang dia miliki ini, dan sampai bertanya hidup seperti apa. Kedua, salah gue apa sama lu gitu kan. Pasti hal-hal kayak gitu ada manusiawi gitu. Cuma kalau kita terlarut sama itu, ya pasti kolaps sih. Banyak. Jadi sebelum gue masuk ke dunia digital ya, dan gue ngerasa ini perspektif karir, gue kan pelajarin semua benar-benar sampai detail ya, bagaimana ekonomi digital itu bekerja, influencer itu bekerja segala macam. Dan di masa-masa itu lu ngelihat influencer punya duit yang banyak sekali, tapi mereka harus langganan psikolog, psikiater, harus tidur dengan obat penenang dan lain sebagainya gitu. Dan beberapa dari mereka kan di masa itu mereka masih muda, masih gampang untuk curhat segala macam. Itu gue pelajarin kayak, oh iya, banyak orang yang konten kreator zaman dulu yang potensinya besar sekali, yang bahkan mungkin impactnya bisa besar sekali, akhirnya harus berhenti atau gugur atau apa, karena hal-hal seperti ini sebenarnya. Karena 1-2 kesalahan dia nggak bisa comeback, dan dia ngerasa oke, dunia ini udah nggak ada tempat nih buat gue, atau semua orang bakal nggak suka nih sama gue. Akhirnya larut dalam kehancuran kayak gitu. Nah itu yang orang nggak, dan itu resiko yang selalu dihadapi semua pesohor ya, semua orang yang punya follower yang banyak, subscriber yang banyak. Dan itu yang dari awal gue rasa, wah kalau momennya kayak gini, ini agak sulit nih, tindakan apa yang harus dilakukan. Dan ketika itu terjadi, karena kita udah tahu, kita udah bersiap, ya udah balikin lagi aja gitu kehidupan lu sebenarnya ya, orang-orang yang lu temuin, orang-orang yang lu ngobrol, orang-orang yang bercanda sama lu, orang-orang di rumah dan lain sebagainya. Jangan dipikirin orang-orang yang bahkan nggak kenal lu, nggak tahu siapa ya itu. Kalau nggak suka ya blok aja sih. Gue tuh pernah juga gitu tuh, ada akun anon gitu ya, nyepam, gue blok, cepu dia, ngadu dia ke semua orang, gue di blok nih, gue jadi makin rame, setiap orang masuk gue blok lagi, terus capek sendiri kan. Wah nggak stoik lu berarti, masa di blok? Ya nggak apa-apa sih, nggak dibilang nggak stoik. Tapi kan terserah lu mau ngomong apa, tapi nggak usah nyampah di sosmed gue, udah gitu. Bang, aku pengen belajar sih. Mungkin ini dari aku pribadi juga sih, pertanyaannya kayak gimana cara lu bisa sampai di titik yang, atau mungkin itu buat content creator atau siapapun lah ya di social media kali ya, mungkin ya, kayak gimana caranya lu akhirnya berdamai dengan ya udah nggak apa-apa gue disalahpahami gitu. Contohnya kemarin gue kan menanti, gue kasih pengumuman kan kalau misalnya gue tutup gitu karena gue ditipu sama orang gitu kan, 38M dan sebagainya. Cuma waktu itu gue gak expect itu media-media bakal repost kan. Media-media repost tapi headline tuh aneh-aneh gitu. Ada yang bilang kayak, oh Jerome bangkrut karena rugi 38 miliar. Itu kan beda. Itu jadi hal yang beda kan. Ditipu sama rugi 38 miliar gitu. Itu beda lah. Itu beda kan. Kayak yang satu itu kesalahan gue. Karena kalau misalnya dibilang rugi gitu ya. Karena gue gak bisa ngitung. Jadinya gue take decision yang aneh-aneh. Akhirnya rugi. Tapi kalau ditipu kan itu beda hal gitu kan. Jadi aku kayak sampai aku lumayan sebel sih lihat komen-komennya. Soalnya komen-komennya kayak
oh gue pikir Jerome pintar, ternyata Jerome bisa ditipu juga ya misalnya pertama. Oh gue pikir Jerome pintar ngitung, tapi ternyata dia nggak bisa ngitung bisnis ya gitu. Itu kayak hal-hal yang kayak gitu kayak setiap kali gue baca itu gue ke-trigger gitu. Kayak sampai gue akhirnya bikin story kan. Awalnya gue gak mau bikin story, akhirnya gue bikin story kayak kocak juga ya orang-orang ini ya, kayak ngambil kesimpulannya kayak gitu bla 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 bla. Jadi kayak gue bereaksi gitu. Yang gue rasa di satu sisi gue butuh ini tuh gitu. Gue butuh kayak at least dari gue tuh ada satu statement yang apa ya ngomongnya ya, yang menjelaskan. Tapi kalau di posisi gue harusnya gimana bang? Kayak Gue malah mau bertanya ke lu, Jar. Apa salahnya sih? Ya udah lu sama kayak yang dulu pernah lu tanyain ke gue kan. Play with it aja. Iya sih ternyata gue nggak pintar anjing, kena gue. Selesai itu, Jar. Dan nggak masalah, dan itu nggak akan mengurangi kecerdasan lu juga. Ya itulah. Makanya gue harus belajar lagi nih. Bisa-bisanya gue kena tipu gitu. Udah. Tapi kalau bangkrut sih enggak ya. Cuman ya itu tadi. Karena trust level itu waktu itu udah tinggi, dan ini pelajaran juga buat gue. Artinya memang ada ruang gue untuk perbaikan gitu. Ada ruang gue untuk belajar. Which is ya emang kayak gitu kan. Iya. Kalau lu denial enggak gitu. Gue tuh cuma ditipu atau apa. Itu bolanya bakal kemana-mana lagi. Kemana-mana ya. Ya dan multitafsir lagi. Nanti jadinya aja deh ya kalau dengan skenario kayak gitu. Yang di capture orang bukan lagi soal penipu ini. Iya. Tapi soal kok lu denial banget, ya udahlah ngaku aja lah lu kena tipu gitu. Nah gitu-gitu akhirnya topik pembicaraan kayak gitu. Padahal lu ngomong kayak gini supaya orang lebih wati-wati lagi, penipu ini jangan sampai kena ke lu lagi gitu kan. Jadi ya udah tinggal lu beresin. Ya buat yang bilang saya nggak pintar atau saya itulah kenapa supaya nggak ada lagi yang kena, bahkan saya kena. Ya hati-hati sama orang ini. Selesai barang itu, Jera. Tapi emang sih yang aku pelajari paling penting di sebuah bisnis itu adalah kita kan harus bisa ngecek semuanya gitu kan. Dan untuk bisa ngecek semuanya itu kita butuh operasional yang rapih. Yang harusnya simple itu sekarang tuh kan jadi ribet ya. Karena harus ngeliat sales, ngecek invoice, sampai laporan keuangannya gitu. Kalau kita pisah-pisah itu bakal susah ngeceknya, susah nge-tracknya, dan makan banyak waktu. Dan aku sadar tuh sebenarnya produknya mungkin udah oke, tapi sistemnya yang belum rapi. Jadi kalau kita mau bisnisnya terus sustainable dan berkembang, kita tuh nggak cukup cuma kerja keras, tapi harus ada sistem yang bisa nge-handle semuanya dengan konsisten. Dan di situ aku mulai cari solusi, dan sekarang aku nemu dan pakai yang namanya ERP software, yaitu Odoo. Odoo ini udah all in one, jadi lebih dari 70 aplikasi yang sudah terintegrasi jadi satu. Dari sales, invoicing, accounting, inventory, sampai ke website, semua bisa jalan dalam satu sistem. Jadi datanya itu sinkron, transparan juga, dan bikin decision making jadi lebih cepat dan akurat. Dan yang menarik dari Odoo ini sudah dipakai banyak brand besar, tapi juga sudah dilokalisasi untuk Indonesia. Jadi ini termasuk pajak, integrasi e-commerce, serta aplikasi food delivery, semuanya itu udah tercakup di situ. Dan yang paling penting, tampilannya tuh simple banget, jadi nggak perlu ada background teknis buat kita bisa mulai. Buat para business owner atau kalian yang baru merintis, kalian bisa banget manfaatin fitur industri mereka untuk tahu aplikasi apa yang jenis bisnis kamu butuhkan. Kalau kalian lagi ada yang ngebangun bisnis, terus ngerasa operasionalnya mungkin mulai berantakan atau mulai chaos, mungkin ini saatnya kamu mulai pakai sistem yang lebih rapi. Kamu bisa coba Odoo atau cek detailnya di description box. Aku taruh di bawah ya. Jadi kuncinya itu ngontrol ego ya. Iya. Mungkin meskipun lu dibalik, pasti lu irasional things pasti ya. Karena dan itu wajar dan itu berlaku makanya lu butuh teman bicara aja. Gue pernah ngalamin hal-hal kayak gitu juga tuh. Ujung-ujungnya ngapain gue kayak gini, mending gue kayak gini aja gitu. Waktu kesel banget gue disebut lisan gaib ya kan. Nah belakangan itu gue jadiin nickname aja gitu. Nggak ada lagi yang ngecekin pakai itu gitu. Karena kalau ngecekin, kalau ngelihat orangnya malah nikmatin, orang kan nggak akan ngecekin lagi. Iya sih. Ya gagal gue nyakitin dia gitu. Iya. Jadi selalu itu yang lu tunjukin di social media ya kayak. Dan tapi kan butuh proses kan, kayak proses untuk anger itu kan ada 5 tahap. Yang terakhir kan acceptance. Jadi acceptance iya sih, cringe juga gue kayak gini gitu. Ya udahlah gue jadi candaan deh. Ya mana
Tapi jangan waktu lu masih marah banget atau lu masih bener-bener belum ngerasain acceptance ya, tapi lu paksa kayak gitu, ya itu akan nyakitin lu. Cuman lu harus pikirin secara clear aja gitu. Dan gue yakin lah, Jar, dengan lu ngomong kayak gitu nggak akan yang ngomong, nggak ada orang yang bilang lu, wah nggak pintar ya atau bodoh nih. Dan lagian ya kita semua kan memang bodoh ya. Dan dengan kebodohan kita masing-masing kan. Kalau lu melakukan sebuah kebodohan bukan berarti kecerdasan lu yang lain juga hilang kan. Dalam proses gue belajar sih, karena sebenarnya juga Bangnya juga pernah ngomong ke gue kan, kayak karena gue selama ini tuh dari kecil lah ya, mungkin itu dari kecil lah, kan gue selalu ranking 1 gitu-gitu kan. Jadi kayak gue selalu serba bisa lah, bisa olahraga, bisa musik. Jadi kayak gue tuh selalu pingin terlihat sempurna dari dulu. Which is Jadi good mentality. Jadi ketika gue diserang, disalahpahami, dibilang, oh ternyata Jero gak bisa kayak gini ya, itu buat gue trigger banget gitu, ya kan? Ya sampai kayak misalnya timnas gitu kan. Padahal gue tuh pingin klarifikasi, awalnya gue pingin klarifikasi kayak, padahal dulu tuh gue nonton dari dulu loh, gue suka main bola, gue main PS gitu kan. Tapi orang gak tahu gitu. Gue pingin ada klarifikasi kayak gitu. Tapi waktu itu juga lu sama Bang Coki kan bilang kayak, udah lu besok bilang aja minta maaf aja karena lu dukung timnas gitu kan. Kayak malah gak sesuai dengan yang gue pikirin selama ini gitu. Selama ini kan ya gue pingin klarifikasi, gue pingin terlihat selalu bagus gitu. Tapi ternyata dengan cara self-deprecating, dengan cara bikin kayak lu, misal lu dibully apa, lu bilang ya emang gue kayak gitu, langsung selesai. Iya, jadi dan nggak ngurangin apapun. Nggak ngurangin apapun bahkan juga orang ya. makin suka karena mereka merasa lu makin lucu, reachable. Karena ya susah aja. Itu kenapa gue tertarik banget sama manusia ya. Karena apa yang kita pikirkan, kita itu punya bias kognitif itu selalu, bias subjektif itu selalu. Kita meyakini kebenaran yang kita yakini yang padahal sebelumnya belum teruji gitu. Dan lu juga harus proud to yourself gitu, berani mengakui ini di ruang terbuka di publik kalau lu ke-trigger atau apa, itu juga butuh suatu kedewasaan dan kecerdasan yang luar biasa loh. Karena mayoritas orang yang gue tahu, bahkan orang-orang terdekat gue, sulit melakukan itu gitu. Ya misalnya ada orang kena atau apa, lu lagi pusing, enggak kok, gue biasa aja. Tapi ya enggak, lu gak biasa aja gitu kan. Nah itu justru jadi penyakit sebenarnya. Pertama lu bisa terbuka sama orang aja untuk nyeritain kegelisahan lu, dan lu gak malu untuk ngomongin itu. Ini kan bukan sesuatu yang ringan untuk diomongin kan ke orang. Balik lagi Jer, ketika angka 1 sampai 10 itu gampang dicapai, 10 sampai 100 lebih sulit, 100 sampai 1 miliar kan juga tantangannya juga lebih besar kan. Nah itu progresif itu kan seperti itu. Bergerak terus, dan itu juga terjadi sama gue, dan gue juga belajar dari lu gitu. Waktu gue kena masalah atau apa, misalnya kayak bahkan gue melakukan hal yang sebenarnya apa ya, pro kontra gitu menurut orang kayak, tapi ya itu efektif. Gue mengkomparasikan keadaan gue, wah gue pusing nih, wah gue dalam keadaan ini, Jerome dulu kayak gini, Coki kayak gini, survive itu mereka gitu. Iya, aku sering kayak gitu. Tapi dalam hati ya. Iya. Bisa kok gitu. Jadi kayak saling nguatin hal-hal kayak gitu gitu. Iya. Dan kadang ya nggak apa-apa juga. Dan orang tuh kan sering, gue gini, lu sering kan orang mencari validasi gitu kan. Dan itu konotasinya selalu negatif kan. Sebenarnya manusia tuh kadang butuh untuk mencari validasi. Tapi bukan di momen yang lu bahagia atau apa. Tapi justru di momen-momen kayak gini dari orang-orang yang emang beneran care sama lu gitu. Dan itu akan sangat membantu sekali. Saya kayak lu cerita sama teman, gue gini nggak sih? Gitu. Orang-orang yang bisa ngasih, yang lu percaya bisa ngasih penilaian objektif. Dan itu yang gue lakuin, dan ternyata, wah itu membuat lu lebih mengenal diri lu sendiri, lu lebih kuat. Di satu sisi yang lain, ya lu lebih mengenal people gitu, masyarakat akhirnya. Jadi kalau kayak di konteks lu, gue udah paham banget, Jerome pasti kenanya di sini nih gitu. Dan solusinya ya itu aja, dan nggak akan menuruni apapun dari yang lu miliki ya untuk tapi berat memang. Kayak gue ngerasa lu udah di tahap yang kayak tadi lu sama podcastnya bilang kayak, ya gue masih banyak gak taunya kok, gue bodoh kok gitu-gitu kan. Itu yang kayak menurut gue itu berat sih. Maksudnya dulu lu mungkin gak mau ngomong kayak gitu gak sih Bang? Kayak maksudnya lu sudah ada prosesnya kan itu. Yang akhirnya lu sekarang, ya gue juga Bang, gue dulu sama sekali gak bisa curhat tentang masalah gue ke orang lain. Ke teman-teman deket gue aja, gue tuh kayak gak mau terlihat ada masalah gitu. Ya, yang gue selalu pingin punya image sempurna itu loh. Tapi sekarang makin lama aku udah belajar terus untuk ya udah, ya ceritain masa lalu, ceritain aib-aib lu itu gak masalah gitu. Ya kan kayak
Ya kayak gue sekarang udah bisa ngomong di podcast ini kan. Kayak tadi gue kayak trigger kayak gini-gini. Itu kan menurut gue itu dulu aku gak bisa kayak gitu. Nggak bisa aja. Sekarang aku udah lebih belajar sih. Ya percayalah kan selama lu nggak ngelakuin hal kriminal ya, selama lu nggak nipu orang lain, rugi orang lain, nggak melakukan hal di luar konsensual, ya after all we all human gitu. Dan kalaupun lu jatuh karena sesuatu seperti lu jatuh karena diri lu, ya berarti emang udah waktunya udah. Daripada lu merubah diri lu sendiri gitu. Gue sampai di fase kayak gitu. Kalau gue jatuh kayak gini, ya nggak ada yang perlu gue sesalin sih. Toh ya gue ngelakuin ini karena code yang gue punya gitu. Daripada udah banyak banget gue ngelihat orang stres kehilangan dirinya ya karena itu tadi. Moral standar lu, norma-norma lu itu dipengaruhi oleh orang yang bahkan gak peduli dengan lu sama sekali gitu. Lu coba untuk pleasing orang-orang yang gak suka sama lu. Lu coba untuk puaskan keinginan mereka. Lu pengen mereka gak nge-hate lu lagi gitu. Dan lu akhirnya coba melakukan hal-hal yang lu pikir mereka bakal ngelihat lu beda dari itu. No way, mereka gak akan melihat lu berbeda gitu. Daripada kayak gitu mending diputer lagi, mending ditambahin lagi ya. Ya yang stres mereka bukan kita. Wah, mentality. Gila, ini bener-bener aku belajar banyak sih dari sini. Meskipun dulu aku udah pernah ngobrolin hal ini ya, kayak tapi kerimain lagi gitu. Dan aku harap orang-orang yang nonton ini bisa belajar juga. Tapi case-nya lebih berat lah. Kalau ini kan udah urusannya satu company, satu brand yang udah bangun benar-benar. Ya lebih berat dari yang kemarinnya. Wajar lah lu ngalamin struggle kayak gitu. Tapi ingat aja Jar, lu nyebutin ketipu itu kan ada tujuannya gitu. Supaya nyelamatin orang-orang lain. Karena nih orang kan ini udah beberapa kali punya masalah. Dan Hendy kalau lu gak suka lu su aja gue. Ya lu udah bikin banyak kerugian orang-orang dan orang-orang ini ketakutan gitu. Ya yang lu upayakan kan itu supaya orang gak lagi berbisnis sama orang ini. Kalau cuma masalahnya di lu kan, oh berarti mungkin ada sisi Jerome-nya yang salah. Tapi kan track recordnya banyak dengan orang lain. Dan the fact dia bisa kena korban-korban yang lain karena nggak ada suara seperti ini. Dia bisa jadi nanti ada influencer baru punya potensi, diajak lagi kayak gini, ditipu lagi. Bukan Jerome yang nyebut namanya, gue yang nyebut nama. Jadi kalau lu nggak suka ya ke gue aja gitu. Bang, sekarang berapa umurnya Bang? 30? Mau 35 tahun. 35, oke. Selama 35 tahun hidup, mungkin top 3 wisdom lah ya Bang, yang bisa dibagiin. Waduh susah. Top 1 satu. Top 3 kita coba aja lah ya, baru-baru ini gue tulis. Top 3. Satu, ya selama lu muda cari duit sebanyak-banyaknya lah. Selama itu tidak melanggar norma etika dan hukum, gas aja, nggak usah gengsi, nggak usah mikir orang ngomong apa. Yang penting halal, yang penting pundi-pundi lu bertambah, lakukan gitu. Karena kalau usia lu udah 30 tahun ke atas, sel-sel tubuh lu udah berganti. Lu udah capek, lu udah gampang lelah. Mau lu olahraga kayak gimana pun itu berbeda gitu. Secara saintifik, makanya pemain bola pensiun usia 35 tahun bukan karena mereka gak nge-gym. Ya karena usia sel tubuhnya kayak gitu. Berbeda. Gue pernah nyebut itu terus kesal. Ya makanya lu nge-gym. Jadi enggak gitu. Enggak, ya gue tahu gitu tapi beda. Kalau nge-gym bisa jadi masalah, orang main bola sampai umur 50 tahun, Bapak. Psikologinya beda, mentalitas beda. Nah, di usia 20 tahun ya human capital lu harus naik, tabungan lu mulai harus ada gitu. Jadi ketika usia lu makin tua, yang akhirnya bikin lu bisa bermalas-malasan dengan khusyuk, ya kerja keras lu di usia muda. Jangan disia-siain. Kerja keras aja, kerja keras itu enggak menjamin kesuksesan. Apalagi nggak kerja. Apalagi nggak kerja keras. Itu sih. Kedua, selalu belajar dari siapapun dan dimanapun ya. Belajar nggak harus dari buku kok. Dari obrolan kita bisa belajar, dari orang kita bisa belajar. Nggak harus orang kaya kita belajar. Nggak harus orang pintar kita belajar. Karena setiap manusia tuh punya cerita dalam hidupnya, punya momen dalam hidupnya, dan banyak sekali hal-hal yang akan kita dapatin dari cerita-cerita dan momen-momen itu gitu. Yang kita nggak pernah tahu bakal kepake di mana. Selalu berbuat baik aja ke manusia gitu. Ya, terakhir ya. Membenci itu adalah hal yang lumrah. Kita pun akan membenci sesuatu, membenci orang lain, membenci itu. Tapi kalau manusia tidak bisa mengendalikan kebenciannya, maka dia akan dimakan sama kebencian itu sendiri. Pasti. Karena kebencian itu butuh energi yang sangat banyak dan sifatnya sangat negatif.
Jadi kalau ketika lu membenci sesuatu atau tidak suka dengan sesuatu, kendalikanlah kebencianmu lebih besar daripada kecintaanmu gitu. Wow. Karena kalau lu dikendalikan sama cinta, ya efeknya akan berbeda. Tapi ketika lu dikendalikan sama benci, ya nggak bakal jadi apa-apa beneran. Lu lihat aja kebanyakan manusia kan ingin membuktikan hidupnya ke orang yang dari awal nggak suka sama dia gitu. Gini, lu mau beli barang yang nggak lu butuh dengan uang yang nggak lu punya untuk mengimpresi orang-orang yang dari awal nggak suka sama lu. Berapa banyak manusia melakukan hal kayak gitu. Dialah yang matters buat lu, karena seburuk-buruknya manusia pasti ada orang yang suka sama dia. Sebaik-baiknya manusia pasti ada orang yang nggak suka. Jadi nggak usah habisin hidup lu di hal-hal seperti itu sih. Ferry Irwandi 2026. Terima kasih Bang. Thank you. Mantap.